Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di sultrakin.com yang berkolaborasi dengan Teras ID. Kali ini saya dengan Kak Rizwan dan saya sendiri Andi. Kali ini kami akan membahas tentang masa depan pertanian di Sulawesi Tenggara. Dan pada kali ini kami menyoroti implementasi program cetak sawah baru di Sulawesi Tenggara. Mungkin langsung saja kita melakukan pembahasan tentang terkait cetak sawah baru ini. Izin Kak. Buat teman-teman Sultrakini dan Teras ID untuk tema liputan kita yang bakal tayang pekan depannya, yaitu bertema terkait bagaimana sih program Kementerian Pertanian di salah satunya di Sulawesi Tenggara mengenai percetakan sawah. Hal ini juga sejalan dengan program Prabowo Subianto ya. Salah satu program prioritas Astacita terkait swasembada pangan yang salah satunya mendorong perluasan lahan-lahan di sektor pertanian, salah satunya itu di cetak sawah ini untuk meningkatkan swasembada pangan dan surplus beras. Untuk Sulawesi Tenggara sendiri itu sampai saat ini kuota yang didapatkan sudah mencapai 24.700 hektar. Dan yang terkonfirmasi untuk yang saat ini sedang berjalan itu masih sampai 5.000. Itu terletak di 6, untuk target pemerintah sendiri, Pemprov sendiri itu ada di 16 kabupaten. Kabupaten kota ada di Kolaka Timur, Bombana, Kolaka Utara, Konawe Selatan, Konawe, dan ada beberapa kabupaten lain untuk dibagi-bagi gitu. Namun untuk sebelumnya perlu diketahui bahwa program cetak sawah ini sudah berjalan di tahun 2025, awal 2025. Namun menurut konfirmasi kami di dinas terkait bahwa program ini berjalan namun hingga akhir 2025 ya, perubahan anggaran. Program yang diberi itu awalnya diberi 6.700 sekian lah, 6.700 kalau nggak salah. Namun yang berhasil mereka capai itu sampai hanya 5.000 hektar untuk yang bisa mampu dicetak. Apa yang kami soroti di sini bahwa lahan-lahan yang bakal dibuka gitu, mereka menyebutnya itu CCL, calon tani dan calon petani dan calon pemilik lahan ini. Apakah bisa menyediakan lahan tersebut kan di Sulawesi Tenggara ini? Kita tahu sendiri bahwa lahan-lahan yang ada di Sulawesi Tenggara sendiri itu makin kesini ya, makin minim juga. Bukan hanya karena ekspansi perumahan, pemukiman yang semakin meluas, tapi sektor-sektor usaha lain juga mempengaruhi menyempitnya lahan-lahan yang berpotensi untuk dijadikan lahan pertanian. Gitu. Banyak yang mengasumsikan lahan mereka dari menjadi lahan perkebunan. Ya, apalagi kan gencar-gencarnya orang nanam sawit. Namun dari sisi lain memang masih ada yang tersedia, tapi lahan tersebut agak riskan juga buat menjadi lahan-lahan pertanian karena satu kendala itu petani sawah ini kan, petani padi ini harus membutuhkan air yang maksimal gitu, dalam perairan mereka untuk tumbuh. Tapi lahan yang tersedia itu minim untuk perairan, makanya ini yang menjadi polemik, ini yang menjadi pertanyaan, apakah program yang dipikirkan pemerintah dengan anggaran yang besar, apakah ini mampu diserap oleh Pemprov pemerintah kita, diakumulasi menjadi suatu proyek yang bermanfaat untuk masyarakat atau tidak? Ada pertanyaan dari Pak Fahmi.
Pemerintah Sultra sekarang saya ibaratkan menerapkan kebijakan dua kaki, yang dimana maksudnya sisi lain swasembada, tapi di sisi lain lagi lahan-lahan selalu digerus oleh industri ekstraktif atau pertambangan Ya, ya, sawit. betul betul. Mungkin bisa ditanggapi. Oh iya, itu yang menjadi salah satu sorotan kita di liputan kali ini, bahwa di satu sisi pemerintah menggenjot lahan pertaniannya. Lahan pertanian itu baguslah di Sulawesi Tenggara. Namun di sisi lain, misalnya di Pomala, saya contohkan saja, PSN yang ada di Pomala itu mengakibatkan dampak ke petani, ke ladang-ladang pertanian tersebut. Nah, itu yang menjadi polemik. Dan seolah-olah lahan petani itu dikesampingkan, padahal itu kan program pemerintah rumah swasembada, tapi lahan pertanian yang ada di desa Lamedai, kalau nggak salah, ada Okoko, salah satu juga Huko juga yang ada di kecamatan Pomala itu sangat-sangat terdampak oleh ekstraksi pertambangan itu. Harusnya PSN, IPIP dan Pale juga tertentu itu mengakibatkan dampak-dampak ke petani. Kita lihat bagaimana sih respon pemerintah mempertahankan, ini nih lahan pertanian yang memang sudah berproduktif sejak lama, nggak perlu lagi mengeluarkan anggaran untuk membuka lahan, tapi malah terabaikan, malah dikorbankan oleh pertambangan dengan dalih investasi lah, bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Tapi kembali lagi, masyarakat kita kan hidup dari pertanian juga, dan itu tidak kalah besar nih pengaruh dibandingkan pertambangan. Nah, kita lihat berapa lahan yang ingin dibuka di Sulawesi Tenggara itu juga hampir seluruhan lahan itu maksudnya tidak bisa dibuka secara maksimal ya, karena kembali lagi karena ada pengaruhnya pembukaan lokasi pertambangan itu, tercemar lah apa segala, air yang harusnya bisa bermanfaat buat perairan pertanian itu tidak bagus lagi gitu. Terganggu ya. Nah, terganggu. Seperti liputan kami sebelumnya di bagaimana menyoroti PSN IPIP ya. Kita juga mengangkat dari dampak-dampak yang dialami oleh masyarakat di sana. Salah satunya itu dampak di ladang-ladang persawahan mereka, petani, di mana sedimen lumpur yang dibawa dari hulu sungai akibat pembukaan lahan hampir menutupi ladang-ladang mereka, sampai ada sawahnya, padinya menjadi kerdil, harus membutuhkan biaya ekstra untuk memulihkan kembali unsur-unsur hara. Dan sempat diuji juga memang kandungan kromnya itu sangat besar ya, berdampak ke tanaman juga, dan manusia atau makhluk hidup yang terkena, yang ada di wilayah lingkungan tersebut juga sangat berdampak gitu. Dan untuk lahan yang disediakan, lahan yang akan digenjot di tahun 2026 ini juga masih sementara berproses ya di dalam kajian akademisi gitu. Mereka menyebutnya tim SID, Survei Investigasi dan Desain, itu yang mengambil alih memang para akademisi yang mempunyai ilmu di bidang tersebut, katanya ilmu tanahan, ilmu bidang tanah ya, ilmu pertanian. Nah, itu yang sementara masih dikaji, apakah memang masih ada tempat-tempat yang layak untuk dibuka atau gimana. Selain itu, pemerintah juga bersama untuk program ini ya, untuk program Sidak Sawah ini, pemerintah juga
melalui Kementerian Pertanian turun ke BRMP itu membentuk namanya brigade. Yang terdiri satu brigade itu terdiri dari 15 orang. Nah, dalam brigade ini juga ada unsur TNI juga. Lagi-lagi ada unsur TNI yang dilibatkan dalam hal ini, yaitu yang nantinya bekerja sebagai pemula membuka lahan tersebut, yang mengawasi yang mengolah lahan yang sudah dibuka. Gitu. Apakah nanti ada andil juga bagi pemilik lahan atau bagaimana? Pastinya hal ini juga kita belum tahu secara pasti, dan nanti kita akan laporkan setelah peliputan kami selesai dan akan tayang di Teras ID. Kalau pertimbangan dari pemerintah sendiri Kak dalam perluasan tanah ini, yang mana sebelumnya kan mereka hanya menambah 14.000 hektar yang sekarang menjadi 24.700 hektar, yang mana ini sangat signifikan ya penambahannya. Ya, Sulawesi Tenggara sendiri mendapatkan tambahan kuota itu di salah satu kegiatan pertemuan Menteri Amran Sulaiman di Makassar, pertemuan Saudagar Makassar, dan disitulah dimana Amran memberikan program tersebut ya, kita akan menambah 10.000 lagi untuk melakukan cetak 10.000 atau berapa ya, apa juga untuk pastinya kami akan tulis detail di liputan kami. Memberikan kepada Gubernur Andi Sumengerupra untuk membuka lahan 10.000 tadi, sehingga ditindaklanjuti oleh pemerintah kita untuk dikaji dulu, dan sampai saat ini belum ada hasil yang terakhir. Konfirmasi saya ke Dinas Pertanian dalam bidang ini, PSP ya, mereka belum mendapatkan informasi terkait berapa yang bakal dibuka selanjutnya. Yang pastinya lahan yang tidak tercukupi kemarin kan harusnya targetnya kan 6.700 hektar yang harusnya berhasil dibuka. Namun pemerintah sampai waktu yang ditentukan hanya mampu mencetak sampai 5.000. Dan setelah itu sudah diambil alih oleh pihak TNI melalui Pangdam Kodam lah, menurut informasi yang kami dapat, Kodam yang mengambil alih proyek tersebut untuk membuka gitu. Kalau dari ininya sendiri Kak, kayak mekanisme penentuan petani yang menerima bantuan itu seperti apa Kak, program yang masyarakatnya menerima mungkin, atau belum ada? Menurut informasi bahwa yang menerima proyek ini yang terlibat ya petani yang menyiapkan lahan itu, petani yang lahan petani yang disiapkan untuk dibukakan. Kan lagi-lagi ya kita lihat lahan pertanian di Sulawesi Tenggara, apalagi kontur tanah kita ya, kan berbukit gitu. Kebanyakan memang kalau dipaksakan menjadi sawah tak ada hujan, dan itu tidak efektif lagi seperti apa yang digaungkan selama ini oleh Menteri Pertanian, bahwa petani kita didorong untuk panen hingga 3 kali dalam setahun dengan kuantitas atau volume panen yang sangat besar. Tapi yang saat ini kita lihat bahwa sawah-sawah ini juga belum menunjukkan hasil swasembada dari ini ya, dari pertanian yang kemarin-kemarin dibuka, apakah sudah berjalan dengan maksimal atau belum, itu bakal kita ulas, bakal kita datanya kami lengkapi untuk ditayangkan di Teras ID. Kalau tantangan dari pemerintah kota sendiri Kak,
Mungkin dari tanggapan kakak bagaimana sebenarnya dengan pembukaan lahan sebesar ini? Tantangannya itu pasti dari lahan itu ya, kajian dari pihak akademik di WHO itu, apakah lahan yang akan dibuat memang layak atau tidak gitu. Nah, yang kami ketahui bahwa spesifikasinya itu memang harus ada, seperti sarana dan prasarana yang memang sudah disiapkan, terus gimana sih perairan di daerah itu, apakah bisa menunjang proyek-proyek tersebut atau gimana. Kembali lagi bahwa apakah program Cita Sawah ini akan berhasil sesuai dengan harapan mereka, ya kami juga masih mencari informasi dan pembanding terkait itu. Pasti disebutkan bahwa program ini ada menggunakan uang rakyat. APBN. Dari informasi yang kami dapat bahwa nantinya program ini akan dibiayai full oleh pemerintah, dan itu kontraknya kalau nggak salah 2 kali panen. Dari pupuk dan segala macam itu pemerintah yang support awal gitu. Nah, nantinya ini kita nggak tahu nih apakah pemerintah masih mengambil peran di situ untuk membantu petani, atau petani yang diberi langsung, atau memang pure pihak-pihak brigade ini yang akan mengelola, yang mengatur dalam proses pertanian itu. Lahan yang sudah dibuka. Tapi sebenarnya kalau ini berhasil itu bagus juga sih untuk Sultra Kak, untuk paham pangannya. Tapi kalau untuk sekarang manfaat yang nyata itu dirasakan petani, bagaimana Kak? Apakah sudah berjalan beberapa atau seperti apa? Ada yang baru berjalan, ada yang saat ini mungkin masih sementara pengolahan. Namun kembali lagi bahwa apakah lahan-lahan yang terbuka ini mampu menjadi lahan produktif seperti sawah-sawah yang lain gitu. Karena lahan yang dibuka kali ini tempatnya ya kalau bukan ke area dataran tinggi ya. Karena kita ketahui sendiri bahwa air itu sangat sulit naik di tempat-tempat itu, kecuali menggunakan alat sedot, mesin gitu untuk mengambil air, dan itu kan membutuhkan biaya yang besar lagi untuk petani. Makanya harapan masyarakat ya untuk pemerintah bisa memperhatikan hal tersebut sebelum adanya pembukaan lahan tersebut gitu. Apakah memang lahan itu sudah layak, atau lagi-lagi nanti jangan sampai nanti berubah fungsi lain gitu. Tadinya jadi lahan pertanian. Ada loh beberapa tempat ya daerah, salah satunya lahan-lahan mereka yang sudah tidak mampu berproduksi dengan baik karena satu musim hujan yang ada di Sulawesi Tenggara saat ini sangat sulit untuk ditebak ya gitu. Kapan musim hujan, kapan musim kemarau, akhirnya petani juga kelabakan gitu untuk menentukan kapan jadwal turun tanam, kapan jadwal untuk mengolah lahan-lahan ladang-ladang mereka. Itu mereka masih kewalahan karena adanya pergeseran musim ini. Mereka sulit untuk membaca tersebut. Salah satunya untuk tetap mereka berproduktif dengan baik ya harus ada bendungan dan untuk tempat mereka bisa mengatur perairan ke persawahan mereka. Tapi kalau sudah dibuka di lahan yang tandus, lahan yang jauh dari sistem perairan, terus tidak ditunjang lagi dari sarana begitu untuk bagaimana mereka bisa mengolah lahan mereka itu kemungkinan kecil.
Namun informasi yang saya dapat lahan pertanian itu yang dibuka itu ya nantinya juga bakal disediakan sumur-sumur tanam, Sumur tanam. sumur bor ya, Iya. sumur bor untuk Menunjang. menunjang ladang-ladang yang sudah dibuka tersebut. Itu sih yang menjadi pertanyaan kami, di mana sih 24.000 ya yang menjadi kajian saat ini yang bersedia untuk dibuka itu 24.000. Apakah lahannya itu tersedia atau memang program itu tidak bisa dimaksimalkan di Sulawesi Tenggara atau terkesan dipaksakan lah. Dengan 24.000 hektar saya rasa masih agak kesulitan, kecuali mungkin lahan yang mungkin nyetak banyak terus tapi tidak dimanfaatkan dengan bagus, mungkin bisa saja cetaknya banyak tapi untuk produksi pertanian tidak bisa maksimal seperti sawah-sawah pada umumnya. Kan tantangannya mungkin lebih banyak ya Kak kalau dari segi sistem persawahan ini. Kalau dari yang sendiri Kak, kayak jangka waktu program ini itu apakah sudah diumumkan atau belum Kak? Maksudnya Ya harusnya akhir 2026 ini harusnya sudah rampung semua ya. Dari informasi yang kita dapat juga kemarin 2025 pada tahapan awal itu Iya. 6.700 hektar kan, dinas pertanian cuma mampu cetak sampai 5.000 aja, nggak sampai maksimal gitu. Akhirnya diambil alih oleh TNI saat ini untuk melanjutkan program tersebut. Apakah TNI saat ini sudah berhasil ya? Kami masih data itu akan dipublish nanti di Teras ID. Gimana berapa kuota, berapa jumlah cetakan sawah yang berhasil dicetak oleh pemerintah dan kolaborasi dengan TNI, berapa yang bakal lolos SAD gitu, berapa hektar sawah yang nantinya tidak bisa dimaksimalkan di tahun 2026. Itu nantinya kami akan run up pada tulisan Teras di Sultra ini di Teras ID pada pekan berikutnya ya. 2 pekan berikutnya kita memaksimalkan di tayang di awal Agustus. Tapi kalau Kota Kendari sendiri Kak, apakah bagian area sini mendapatkan cetakan sawahnya atau tidak Kak? Untuk lokasi persawahan di Kota Kendari ada, ada. tapi tidak cukup luas juga ya. Dan apakah itu kami dapat ilmu sampai saat ini saya ini dapat, tapi tidak hektarnya tidak terlalu banyak ya, dibanding dengan Kolaka Timur, Bombana, Konawe dan Konawe Selatan. Mereka mempunyai dataran yang cukup lah untuk membuka lahan. Namun lagi-lagi kita berpikir 24.000 hektar ini bukan lahan yang sedikit. Memang lahan yang sangat luas diperlukan lahan yang sangat luas untuk bisa menyukseskan program dari kementerian yang diberikan ke pemerintah provinsi melalui gubernur. Ya betul. Karena nanti itu berubah jadi polemik. Iya. Nanti adanya alih fungsi yang harusnya kan nggak boleh ada alih fungsi di situ. Iya betul. Kalau memang diperuntukkan untuk pertanian sawah ya memang harus belum dimaksimalkan kan untuk persawahan. Tapi lagi-lagi kan masyarakat kita kan mencari untung ya. Untung. Mencari gimana sih bisa lahan ini yang sudah dibuka sudah bisa digarap gitu. Tapi kalau penunjangnya seperti
air apa segala macam tidak memenuhi, tidak bisa membantu menyupport. Nah, lagi-lagi kami dengan bohong ya. Iya betul. Masyarakat kita tidak bisa mengolah dan mewujudkan harapan pemerintah kita. Iya. Oke, mungkin itu saja untuk diskusi kami pada hari ini, yang mana akan pada 2 pekan berikutnya akan ditayangkan di Teras ID. Mungkin ada yang disampaikan, Kak? Buat teman-teman atau penonton dari Sutra ini, Teras ID, pada run up kami akan mengulas dan menunjukkan fakta-fakta apa yang terjadi pada program cetak sawah yang diberikan Kementerian Anjamitra Sulaiman ke Gubernur Anies Mangharuka. Apakah ini menjadi cerita belaka bahwa mampu dan lahannya itu cukup di Sulawesi Tenggara, atau malah sebaliknya? Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Suruh liputan, Pak. Suruh liputan Gimana? di auditorium sekarang. Sampai di sini.